Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Iis Nurasia SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang teori rasio keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Istitika Indriani dan juga rekan saya yang bernama Ilham Jagat Prediksa, Musabihat, Heni Haryanti, dan Suci Wahyuni. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian rasio keuangan. Jadi, rasio finansial atau rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Rasio keuangan dapat memberikan wawasan kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Rasio keuangan juga digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang hubungan antara berbagai pos keuangan dalam laporan keuangan perusahaan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Namun, perlu kita ingat bahwa interpretasi rasio keuangan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Rasio keuangan harus dianalisis bersama dengan faktor lain, seperti tren industri dan kondisi pasar. Seperti itu. Teori rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada beberapa jenis rasio likuiditas yang umum digunakan, di antaranya A. Rasio lancar, current ratio. Rumus dari current ratio yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang B, rasio cepat, quick ratio. Rumus dari quick ratio yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan. Nah, jadi ini dihitung terlebih dahulu karena berada di dalam kurung. Kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga atau yang C, rasio kas, cash ratio. Rumus dari cash ratio yaitu cash ratio sama dengan uang tunai ditambah setara kas. Nah, ini juga dihitung terlebih dahulu karena berada di dalam kurung. Kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. 2. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas yang umum digunakan, di antaranya A. Debt to equity ratio. Yang B. Debt ratio. Yang C. Times interest turn ratio. Yang dimaksud dengan debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan modal pinjaman dan modal sendiri dalam pembiayaan operasionalnya. Yang B, ada debt ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan modal pinjaman dalam pembiayaan operasionalnya. Yang C, ada times interest turn ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutangnya. 3. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari aktivitas operasionalnya. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan, antara lain yaitu A. Gross profit margin, B. Net profit margin, C. Return of asset atau sering disebut juga dengan ROA, D. Return of equity atau sering disebut juga dengan ROE. Selanjutnya, rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dalam menghasilkan pendapat atau penjualan. Beberapa jenis rasio efisiensi yang umum digunakan antara lain rasio omset aset, rasio omset piutang, rasio omset persediaan, rasio omset kreditur. Jadi, kesimpulannya adalah rasio keuangan adalah alat yang penting dalam menganalisis
menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan membantu dalam mengambil keputusan investasi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.